Baik, udah mulai panas, kita masuk ke materi intinya yaitu analisis validitas argumen. Tadi kan metode ya, sekarang tekniknya. Ada 3 jenis, ada teknik normalisasi, ada tabel kebenaran, ada aturan inferensi ya kan, metode inferensi lah. Nah nanti yang kita bahas hari ini ada 2 teknik yaitu teknik normalisasi sama teknik tabel kebenaran. Kedua teknik ini semuanya bisa pakai metode langsung maupun tak langsung. Jadi teknik itu nama tekniknya, kalau metodenya itu langsung tak langsung itu dipakai di semua teknik gitu. Makanya tadi metode saya sajikan terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah memahami metode, nanti masuk ke teknik itu tinggal aplikasi saja gitu ya. Kita mulai coba. Nah, pada teknik normalisasi, prosedurnya atau urutannya kira-kira seperti ini. Ini saya karang sendiri ya. Maksudnya barangkali nanti ternyata ada urutan yang kurang pas, mohon dimaklumi ya. Nanti Anda boleh tambahkan saran misalkan. Jadi ini urutan kerjanya adalah dari kiri ke kanan. Maaf nggak ada panahnya, ini lupa. Karena memang tidak ada bagan yang kayak pas gitu. Saya membuat nggak sempat kalau mau bikin manual. Di sini yang pertama Anda lakukan adalah mengubah ke dalam bentuk simbolik jika disajikan dalam bentuk kalimat. Artinya kalau soalnya itu disajikan dalam bentuk kalimat, Anda perlu ubah dulu ke dalam bentuk simbolik. Mestinya yang bagian ini sudah kita latih dari awal dulu kan ya, mengubah kalimat ke bentuk simbolik. Kalau memang soalnya sudah disajikan dalam bentuk simbolik, ya udah pakai aja gitu ya. Langsung pakai kasarnya. Langsung ke nomor 2. Nah, ketika nomor 2 itu kita pilih dulu mau pakai metode apa, langsung atau tidak langsung. Kalau memang di soal tidak ditentukan harus pakai metode ini atau harus pakai metode itu, berarti kan bebas, Anda tentukan sendiri. Kecuali di soal sudah disebutkan pakai metode tak langsung kontraposisi misalkan, nah berarti ikuti aja kontraposisi gitu. Tapi kalau nggak ada ketentuannya, berarti Anda yang milih sendiri ya. Boleh pakai metode yang tidak langsung, boleh juga pakai metode yang langsung. Nah, pada metode langsung itu nanti kesimpulannya bisa ikut dinormalkan atau tidak ikut dinormalkan. Jadi ada 2 pilihan. Jadi kesimpulannya boleh ikut dinormalkan, masih ingat ya proses normalisasi kayak minggu lalu itu. Boleh juga tidak ikut dinormalkan. Nanti akan ada bedanya langkahnya. Kemudian kalau metode tak langsung, kita bisa pilih dulu pakainya mau kontradiksi atau pakai kontraposisi. Ini juga bebas kalau memang tidak ditentukan. Kalau nanti Anda menggunakan kontradiksi, ini juga sama. Ada 2 opsi. Kesimpulannya bisa ikut dinormalkan atau kesimpulannya tidak ikut dinormalkan. Teknik kontradiksi. Gitu. Pada saat posisi seperti ini, ketika sudah diubah dalam bentuk kontradiksi ya, yang namanya kesimpulan itu adalah sesuatu yang ada di kanannya tanda panah. Sebentar. Nah ini kayak gini ya. Kalau ini kan namanya, ini tadi kan premis, ini kan kesimpulan karena dia ini ada di sebelah kanan tanda panah. Nah pada metode kontradiksi kan kesimpulan yang tertera C ini kan sudah dipindah ke sebelah kiri kan. Pada saat ini karena dia sudah pindah ke sebelah kiri dan sudah dihubungkan dengan tanda konjungsi, operator konjungsi, berarti dia sebenarnya statusnya sudah turun, berubah menjadi kelompok premis ini. Jadi gabung ke kelompok premis. Kesimpulannya apa? Yang dituju. Kesimpulan itu kan sesuatu yang dituju ya. Sekarang yang dituju adalah 0 atau suatu kontradiksi gitu. Jadi jangan bingung ya, nanti kok ini ada kalimat kesimpulan ikut dinormalkan, kan kesimpulannya sudah dipindah ke kiri. Ya karena sekarang posisinya yang di sini kalau diubah ke bentuk kontradiksi itu kesimpulannya sudah berubah menjadi si 0 bukan si C lagi gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknik metode kontraposisi. Nah, kalau metode kontraposisi itu hanya satu aja. Tidak ada opsi kesimpulannya ikut dinormalkan atau tidak gitu, karena otomatis pasti harus ikut gitu, karena kalau nggak ikut nggak bisa gitu ya. Kalau kontraposisi kan seperti ini ya, yang di sebelah kiri kan hanya negasi C gitu.
Padahal sebelah kanan ini yang panjang ini, nggak mungkin kalau yang ini tidak ikut dinormalkan gitu. Otomatis pasti ikut. Jadi yang di metode kontraposisi itu tidak ada cabang ke bawahnya lagi, karena memang kesimpulannya pasti harus diikutkan. Kalau sudah memilih dan sudah melihat ya, sudah memilih dan sudah mengingat frame ini. Jadi saya mau pilih metode kontraposisi misalkan, langsung ambil bentuk ini. Jadi bentuk ini langsung dicatat di atas kepala. Oh, kalau kontraposisi itu seperti itu gitu. Atau saya mau pakai kontradiksi. Oh, berarti cara menyusunnya seperti ini. Ini sudah dipegang nih. Ini patokan utamanya. Setelah itu, kalau sudah menentukan metodenya, kita menuliskan formula lengkap dari premis dan konklusi yang ada dan sesuai dengan metode yang kita pilih gitu. Kok yang ada? Ini salah ini. Metode yang telah dipilih, ini nggak usah ya, nanti saya ralat. Gitu. Jadi premis-premis yang ada dari dalam argumen itu sekarang kita tata, kita masukkan ke dalam sini. Ini kan masih P1, P2, P3 kan. Premis-premisnya kita masukkan, ditata dulu. Setelah itu, kalau sudah ditata baru kita sederhanakan ke bentuk normal yang paling sederhana gitu. Nah, cara pengecekan kevalidannya ada di sini. Nah, di bagian sini ini ya. Kalau kesimpulannya ikut dinormalkan, kita perlu memeriksa apakah hasil akhirnya nanti berupa tautologi. Tautologi itu 1 ya, kalau kontradiksi kan 0. SSSS kalau di tabel. Kalau di bentuk normal hasilnya 0. Kalau tautologi itu hasilnya adalah 1. Nah, di sini kalau kesimpulannya ikut kita normalkan, maka hasil akhirnya tujuannya haruslah angka 1 atau suatu tautologi. Karena kesimpulannya ikut dinormalkan. Tapi kalau kesimpulannya tidak ikut dinormalkan, berarti kan dia tetap ada di sebelah kanan tanda panah kan. Berarti dia menjadi tujuan akhirnya. Maka harusnya hasil yang kita peroleh itu, hasil akhir setelah menyederhanakan ke bentuk normal itu ya itu sudah sama dengan kesimpulan yang kita tuju gitu. Nanti akan terlihat bedanya di contoh yang selanjutnya. Jadi ini dipegang ya, rute ini adalah dari kiri ke kanan seperti itu ya. Poin-poin pengecekannya nanti silakan diingat. Nah, misalkan seperti ini. Saya punya contoh yang pertama, diberikan argumen seperti ini. Premis 1, jika ada kucing di dalam rumah, maka rumah tidak tenang. Yang gampang aja ya, pakai bahasa Indonesia aja dulu. Premis 2, kucing tidak ada di dalam rumah. Kesimpulannya, rumah pasti tenang. Gitu. Nah, periksalah kevalidan argumen di atas. Kalau perintahnya itu menggunakan periksalah, berarti kita itu harus mengecek. Berarti ada dua kemungkinan. Bisa memang dia itu valid, bisa memang tidak valid. Gitu tadi yang saya omongin itu loh. Tapi kalau soalnya sudah buktikan gitu. Buktikan bahwa argumen di atas valid, berarti argumennya sudah valid gitu. Kita tinggal menunjukkan buktinya saja. Tapi kalau soalnya seperti ini, periksalah berarti ada kemungkinan valid, ada kemungkinan tidak valid. Kita yang harus mengecek gitu ya. Nah, di sini diminta menggunakan teknik normalisasi melalui metode pembuktian langsung maupun tak langsung. Jadi kita diminta menggunakan teknik normalisasi. Pakai langsung maupun tak langsung. Oh, berarti lengkap. Kita jabarkan semuanya gitu. Ingat, sekarang kita berangkat dari premis ini ya. Premisnya ada 2, kemudian kesimpulannya adalah ini. Berarti ini kan disajikan dalam bentuk kalimat. Maka step yang pertama kalau mengikuti ini tadi adalah ubah ke dalam bentuk simbolik terlebih dahulu. Ya kan? Gitu. Mari kita ubah terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini. Premis 1, jika ada kucing di dalam rumah, maka rumah tidak tenang. Berarti di sini kita bisa lihat ada 2 klausa utama, yaitu ada kucing di dalam rumah. Kemudian klausa kedua adalah rumah tidak tenang. Premis yang kedua, kucing tidak ada dalam rumah. Berarti kan premis yang pertama ini terdiri atas 2 proposisi. Premis kedua terdiri atas 1 proposisi. Kesimpulan juga 1 proposisi. Dan dari semua ini kita bisa melihat hanya ada 2 klausa utama, yaitu kucing ada di dalam rumah sama rumah tidak tenang. Silahkan memisalkan dengan pemisalan yang Anda mau. Misalkan di sini saya ubah ke bentuk simbolik seperti ini. Saya misalkan P-nya adalah kucing ada di dalam rumah. Ini. Atau ada kucing di dalam rumah.
Q-nya adalah rumah tidak tenang. Ingat ada kata tidak di sini, tapi ini saya misalkan P. Berarti kalau rumahnya tenang, harusnya dia adalah negasi Q. Tidak masalah kalau Anda memisalkan Q-nya, Bu saya itu nggak mau ada kata tidak di sini. Q-nya mau saya misalkan rumah tenang, gitu boleh nggak Bu? Boleh. Nanti berarti ketika mengubah bentuk simbolik premis 1, di sini ya ini harusnya negasi Q gitu. Tapi saya pakainya Q-nya adalah rumah tidak tenang. Maka premis 1 kalau diubah ke bentuk simbolik dia adalah P maka Q gitu ya. P implikasi Q. Bisa ya kira-kira. Nah, premis yang kedua, kucing tidak ada di dalam rumah, berarti dia negasi P, jelas. Yang C, rumah pasti tenang, ini negasi Q. Karena Q-nya adalah rumah tidak tenang gitu kan ya. Jangan sampai ada yang bingung, Bu ini kan nggak ada kata tidak, nggak ada kata bukan, kok di sini ada negasinya. Nah, jangan sampai ada yang bertanya seperti itu, berarti belum paham. Berarti belum paham yang materi awal-awal ya. Jadi kita ngomong negasi itu sesuai pemisalannya. Kalau pemisalannya ini, terus rumah pasti tenang, berarti kan kebalikannya. Ya udah tinggal kasih aja negasi Q gitu ya. Setelah premis sudah kita ubah ke dalam bentuk simbolik, kita gabungkan menjadi formula yang utuh. Nah, kalau kita menggunakan bukti langsung, kan susunannya kan seperti ini. Antara premis dihubungkan dengan konjungsi, kemudian tanda implikasi disambung dengan C, konklusi. Nah, yang kita punya dari soal premis pertama kan ini. Premis kedua adalah negasi P, kita gabungkan, set konjungsi, ya kan? Cuma 2 aja, berhenti lah, wong memang premisnya hanya ada 2 gitu kan. Terus kita pasang tanda implikasi, selanjutnya kita pasang tanda konklusi, kita pasang konklusinya di sebelah kanan gitu. Beres. Jadi ini sudah strukturnya, nanti sudah kita pakai nanti yang ini. Kalau kita menggunakan bukti dengan kontraposisi, berarti kan kita membalik tempat, menukar tempat dan juga menegasikan kan. Berarti nanti jadinya adalah negasi dari negasi Q, atau langsung Q juga boleh ya. Karena kan ini C-nya kan negasi Q. Maka yang ini adalah negasi dari konjungsi premis-premis, yaitu P dan Q, maka negasi P. Tinggal ditata aja sesuai bentuknya ini, tinggal ditata, tulis gitu. Pokoknya ikuti polanya ya. Kalau menggunakan bukti kontradiksi, berarti premis 1 kita pasang sudah, konjungsi premis 2 sudah. Nah, karena sudah premis cuma 2, tinggal kita konjungsikan dengan negasi kesimpulan gitu kan. Konjungsi negasi dari negasi Q. Terus sebelah kanan tanda implikasi kita isi dengan 0 atau yang kita sebut sebagai kontradiksi gitu. Kalau semua ini sudah kita susun rapi seperti ini, tinggal kita buktikan gitu, kita normalkan ya di slide selanjutnya. Nah, ini ya teknik normalisasi. Kita coba yang pertama dengan metode pembuktian langsung atau metode bukti langsung. Nah, kalau metode bukti langsung, ingat bentuknya kan tadi ini sudah kita siapin ya. Ini kan polanya seperti ini. Ini bukti yang sudah kita siapin dari soalnya. Kenapa kok ini saya tulis lagi? Karena supaya terbiasa ya. Karena Anda masih perlu banyak contoh. Ini saya tulis lagi. Nantinya ini tidak harus dituliskan. Tapi kalau mau ditulis ya lebih bagus lagi, artinya lebih jelas gitu. Anda sendiri juga akhirnya nanti akan berhati-hati menulisnya gitu ya. Nah, yang pertama, cara 1. Kesimpulan tidak ikut dinormalkan. Kan tadi ada 2 cara ya, bisa ikut dinormalkan sama yang tidak ikut dinormalkan. Sekarang kita cermati dulu di cara 1, di mana kesimpulannya tidak ikut dinormalkan. Kalau kesimpulan, ingat yang ada di sebelah kanan ini ya kesimpulan. Kalau kesimpulannya tidak ikut dinormalkan, berarti yang perlu kita normalkan kan cuma yang kiri ini aja yang ada di kurung siku kan. Nah, ini kita normalkan. Seperti apa caranya? Ya persis sama kayak minggu lalu ya. Kita hilangkan negasinya. Kita hilangkan tanda panahnya, implikasinya dan seterusnya ya. Ini kayak materi minggu lalu. Kalau Anda cermati nanti bisa diuraikan satu-satu. Ini ya. Kita buang dulu tanda implikasinya dengan menggunakan hukum implikasi. Selanjutnya kita tata ulang. Nah, hukum distributif. Ini sudah ini mestinya kayak kemarin ya. Kemudian ternyata ini negasi P dan negasi P itu akan menjadi negasi P karena dia dikenakan hukum idempoten gitu ya. Hukumnya saya tulis sebelah kanannya. Nah,
Ternyata dari sini baris terakhir tidak dapat dinormalkan menjadi bentuk normal lain yang lebih sederhana. Karena kalau ini nanti diuraikan lagi, ternyata dia itu akan terus kembali ke bentuk ini. Gitu, dan gak ada yang bisa hilang. Gitu ya. Tidak ada yang bisa bentuk normal yang lebih sederhana. Atau bisa kita katakan bahwa dia ini tidak dapat menuju kepada kesimpulan yang diminta gitu. Harusnya karena di sini kesimpulannya tidak ikut dinormalkan, harusnya dia ini nanti hasil akhirnya yang paling sederhana setelah dinormalkan, normal yang paling sederhana itu harusnya ketemunya adalah negasi Q gitu. Tapi karena nggak bisa sampai pada apa yang dituju, maka kita katakan dia tidak valid gitu. Bisa kita tulis seperti ini, karena tidak dapat lagi disederhanakan menjadi kesimpulan yaitu si negasi Q ini, maka disimpulkan argumen di atas tidak valid gitu. Jadi kalau kesimpulannya tidak ikut dinormalkan, maka setelah dinormalkan, setelah diubah, harusnya ketemunya terakhirnya adalah negasi Q, tapi ternyata tidak bisa, berarti dia tidak valid. Andaikan nanti kesimpulannya ketemu negasi Q yang paling terakhir sendiri, berarti dia valid gitu. Kita coba cek dengan cara yang kedua. Misalkan kesimpulannya ikut dinormalkan. Kalau kesimpulan ikut dinormalkan, berarti formula yang harus kita normalkan semakin panjang, yaitu ini, gini, semuanya. Nah, ini ya, semuanya ikut kita normalkan. Loh, kalau kemudian kesimpulan ini ikut dinormalkan, berarti nanti tujuan akhirnya apa, Bu? Nah, kalau misalkan kesimpulannya ikut dinormalkan, tujuan akhirnya adalah ketemu suatu tautologi atau angka 1. Itu ya, angka 1. Harusnya ketemunya angka 1. Gitu. Nah, ini kan ini bentuk sepanjang ini semua, berarti kita bisa lihat di sini ada 2 tanda implikasi, dua-duanya harus dibongkar. Nah, ini yang pertama kita bongkar yang implikasi yang di dalam dulu. Selanjutnya kita bongkar implikasi yang di luar ini ya, 2 kali hukum implikasi. Ini bisa ini mestinya. Ini kayak minggu lalu ini. Terus ini kita bongkar ulang menggunakan hukum De Morgan untuk yang suku depan. Kemudian hukum De Morgan negasi ganda. Ini negasi ganda kena ke sini De Morgan. Ini juga negasi ganda. Selanjutnya sifat distributif ini ketemu ya. Hukum idempoten sudah sifat distributif sampai terakhir ketemunya adalah P disjungsi negasi Q dan P disjungsi negasi Q. Dan ini kan bentuk yang sama persis ya. Berarti kan hukum idempoten tetap jadinya kayak P dan P, kayak ini kan negasi P dan negasi P kan jadi negasi P. Ini juga sama, bentuk ini dengan bentuk ini sama, sehingga ini kita kenakan hukum idempoten, kesimpulannya ini. Nah, ini kan sudah nggak bisa lagi kita otak, ini kan 2 proposisi yang berbeda kan. Tidak mungkin kan dia ini bisa berubah menjadi tautologi, kecuali apa ya? Kecuali andaikan misalkan sini P disjungsi negasi P, nah itu bisa jadi tautologi. Ya kan, menurut hukum apa tuh? Nah, cek dulu di list hukum kemarin. Tapi karena ini P dan P disjungsi negasi Q, ini udah nggak bisa disederhanakan lagi menjadi tautologi. Berarti dia memang tidak valid gitu. Karena tidak dapat lagi disederhanakan menjadi tautologi atau satu gitu ya. Maka disimpulkan argumen di atas tidak valid gitu ya. Ini kalau cara 2 yang kesimpulannya ikut dinormalkan. Kita cek, kalau misalkan dengan menggunakan jenis kontradiksi, ini saya tulis semuanya supaya Anda bisa melihat di mana perbedaan tekniknya gitu ya. Nah, sekarang kita pakai untuk yang ini ya, jenis kontradiksi. Kalau di jenis kontradiksi tadi sudah kita siapin. Ini ya, kalau kontradiksi itu yang ini. Yaitu kesimpulannya sudah dipindah ke kiri. Sebelah kanannya tanda panah itu berubah menjadi 0 karena kontradiksi. Sekarang kita cek dulu, kita normalkan ya, sama metodenya dengan yang di atas. Misalkan cara 1 kesimpulannya tidak ikut dinormalkan. Sekarang kesimpulannya itu ada yang, masih ingat ya tadi ya, kontradiksi itu ketika kita sudah menggunakan metode kontradiksi, artinya yang sebelah kiri ini sudah masuk ke premis semua. Kesimpulan yang dituju adalah yang ada di sebelah kanan tanda panah, yaitu angka 0 atau kontradiksi. Nah, di sini
Berarti kalau kesimpulan tidak ikut dinormalkan, maka yang kita normalkan adalah semua yang ada di kiri ini. Nah, termasuk ini ya, si negasi dari negasi Q. Dinormalkan dulu dengan menggunakan negasi ganda, dirapikan. Ini merapikan, kemudian menghilangkan tanda implikasi, kemudian didistributifkan. Nanti Anda bisa cek bagian ini di PDF-nya. Kemudian ada sifat komutatif yang berlaku, ini ditukar ya, Q-nya taruh di depan. Kemudian ini hukum idempoten disederhanakan, dan ketemunya ini menurut hukum komutatif ketemunya adalah ini. Dan sudah sampai kita di negasi P dan Q. Ingat tujuan akhir kita, kalau kesimpulannya tidak ikut dinormalkan, tujuan akhirnya harusnya ketemunya 0 atau suatu kontradiksi. Nah, ini kan tidak bisa ketemu kontradiksi kan ini. Negasi P dan Q ini kan dua proposisi yang berbeda, yang nggak bisa ketemu kontradiksi gitu ya kan, kecuali kalau misalkan andaikan di situ adalah negasi P dan P, nah itu jelas kontradiksi. Negasi P dan P itu kan berkebalikan toh, itu kan kontradiksi. Tapi di sini nih negasi P dan Q ya sudah, nggak mungkin dia bisa menjadi 0 gitu ya, sehingga karena tidak dapat lagi disederhanakan menjadi kesimpulan si 0 ini, maka disimpulkan argumen di atas tidak valid gitu. Cek juga kalau kesimpulan ikut dinormalkan dengan cara yang sama ya, berarti semuanya ini kita copy paste. Nah, set dinormalkan. Negasi ganda dirapiin dulu. Setelah itu implikasi yang dalam sudah. Setelah itu implikasi yang luar. Nah, implikasi yang ini. Nah, setelah itu selebihnya ditata ulang seperti biasa ya. De Morgan, negasi ganda, macam-macam gitu. Seperti itu. Kemudian ternyata ketemu hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, P disjungsi negasi Q. Ingat, kalau kesimpulannya ikut dinormalkan, berarti kan tujuannya mau kemana kan sudah tidak tertera. Kalau ini kan tujuannya kan menuju ke 0. Kalau ini kan tujuan akhirnya kan tidak tertera, berarti tujuan akhirnya adalah tautologi. Nah, karena bentuk terakhir ini tidak bisa menjadi tautologi, berarti kita kesimpulkan argumennya tidak valid. Gitu ya. Argumennya tidak valid. Kontradiksi sudah. Terakhir kita cek dengan menggunakan kontraposisi. Kalau menggunakan kontraposisi itu kesimpulannya ditukar ke depan, dikasih negasi, premisnya juga ke belakang kasih negasi. Nah, di sini ini tidak ada cara 1 cara 2 karena kesimpulannya pasti diikutkan. Ingat, kesimpulan itu adalah sesuatu yang ada di sebelah tanda kanan, di sebelah kanan tanda panah. Ini di sini. Nah, karena kalau nggak diikutkan, nanti cuman yang kita bongkar cuman negasi dari negasi Q aja, kan terlalu sedikit, terlalu kecil. Jadi tidak mungkin kesimpulannya tidak diikutkan kalau di metode kontraposisi. Maka di sini nggak ada cara 1, hanya bisa menggunakan cara 2, yaitu kesimpulannya ikut dinormalkan. Jadi ini semuanya panjang seperti ini. Kita rapikan dulu. Hukum negasi ganda berlaku untuk yang di depan, kemudian hukum implikasi untuk yang di dalam sini ini. Selanjutnya apa nih? Oh ya, dirapiin dulu yang ada di dalam kurung siku. Boleh. Bu, kenapa nggak langsung menghilangkan yang tanda implikasi ini? Ya nggak apa-apa sih, nanti tetap harus dihilangin. Cuman ini mau dirapiin dulu ceritanya. Jadinya seperti ini hukum distributif dirapiin. Jadinya seperti ini, tetap sama. Ini ternyata dibolak-balik tetap hasilnya seperti itu. Selanjutnya kita hilangkan implikasinya. Nah, ini baru berlaku hukum implikasi, baru hilang di sini, tidak masalah. Selanjutnya kita pakai sifat distributif, dibongkar-bongkar, dicoba-coba gitu. Kemudian ketemu hukum idempoten untuk ini, negasi Q, disjungsi negasi Q ini kan bisa gabung, jadi negasi Q 1 aja. Hukum idempoten, dan ini ternyata ketemunya kita sama persis. Ini loh, suku ini dengan ini kan sama persis. Ya berarti kesimpulannya kan ini. Hukum idempoten lagi. Nah, karena sudah paling sederhana gitu ya. Dan kan ini kesimpulannya ikut dinormalkan. Ya sudah, berarti kita harus menuju ke tautologi. Nah, karena ternyata tidak bisa disederhanakan untuk tautologi, berarti kita sampai pada kesimpulan bahwa
Karena tidak dapat lagi disederhanakan menjadi tautologi, maka kesimpulan di atas tidak valid gitu. Oke, semoga ini jelas ya. Kalau misalkan kurang ini diulang-ulang ya, diulang-ulang kembali. Jadi menuju kemana, jadi berangkat dari mana, menuju kemana harus paham ya. Menuju kemana, harus kemana, tujuan akhirnya menemukan apa, itu nanti akan menjadi kunci. Karena dalam normalisasi, kadang kita itu bisa bulat sendiri. Dari mana kemana, prosesnya, apalagi, harus diapakan lagi, diotak-atik lagi. Kadang kita itu jadi terlena. Bongkar ke sana, bongkar ke sini, digabungkan, setelah itu didistributifkan lagi, setelah itu diinikan lagi dan seterusnya. Kadang kita jadi lupa tujuan akhirnya mau kemana gitu. Jadi yang harus selalu dipegang adalah saya menggunakan cara yang kesimpulannya ikut dinormalkan atau tidak gitu. Kalau tidak ikut dinormalkan berarti ya harusnya tujuan akhirnya adalah sampai pada si kesimpulan yang ada di soal. Tapi kalau kesimpulan ikut dinormalkan berarti tujuan akhir saya adalah memperoleh tautologia 1 gitu ya. Ini dari contoh yang pertama ini kita tidak punya kita tidak menemukan sesuatu yang bisa menghasilkan tautologi atau 1 ya, karena memang ini kan metodenya ya. Kalau memang ada satu soal yang dibuktikan dengan metode langsung itu tidak valid, mestinya dengan metode tak langsung, baik kontraposisi, baik kontradiksi, mau pakai cara 1, cara 2 ya harusnya tetap sama, dia tidak valid gitu. Kalau misalkan dicek pakai kontraposisi kok valid, tapi dicek menggunakan bukti langsung kok tidak valid misalkan. Nah, berarti ada yang salah tuh di antara dua itu. Salah satunya mesti ada yang salah, cek lagi gitu ya. Harusnya ini seragam semuanya. Jadi kalau satu tidak valid ya lainnya juga harusnya ketemu tidak valid gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Ini untuk yang teknik normalisasi, selanjutnya untuk yang teknik tabel kebenaran akan kita coba di video yang selanjutnya.